Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Saya, Ade Irma Suryani dari SD Negeri 2 Padang akan berperan sebagai supervisor, dan di sebelah kanan saya adalah Dadang Hermanto dari SD Negeri 1 Padang sebagai coach. dan di sebelah kiri saya Endra Indiana dari SMA Negeri Darussalam Sikojuru sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Ya, bagaimana kabarnya Pak Dadang hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik, Bu. Pak Ade bagaimana? Oke, alhamdulillah saya juga baik Pak Dadang. Jadi saya dengar katanya Pak Dadang hari ini mau melakukan proses kucing ya Pak? Iya, betul sekali, Bu, betul. Oke, sebelum Pak Dadang melakukan proses kucing, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apakah Pak Dadang bersedia? Oh, sangat bersedia, Bu, sangat bersedia. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak, nanti saya akan mengamati dan menilai saat proses kucing antara coach Pak Dadang dengan kucingnya Pak Dadang, sesuai dengan rubrik penilaian praktik kucing. Seperti apakah praktik kucing yang Pak Dadang laksanakan sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Pak Dadang juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian nanti saya juga akan mendengar Pak jawaban dari Kuci terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Dadang berikan. Begitu ya Pak Dadang ya? Iya. Nah, jangan lupa juga Pak, nanti itu juga harus disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi dari si kucing. Apakah Pak Dadang sudah siap? Insya Allah siap, Bu, siap. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Nih, silakan, Bu. Oke, jadi di dalam proses kucing nanti kompetensi apa sih yang ingin Pak Dadang kembangkan? Ya, Bu, nanti ketika proses coaching saya sebagai coach, nanti yang akan saya kembangkan adalah yakni kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, begitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak Dadang. Jadi di antara ketiga kompetensi tersebut, mana nih yang secara spesifik yang akan Pak Dadang kembangkan? Iya, Bu. Kalau menurut saya yang dua kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, kepada coach nantinya. Oke Pak, baik Ya. sekali. Jadi ada dua kompetensi ya Pak ya yang ingin dikembangkan oleh Pak Dadang. Lalu kira-kira indikator pencapaian itu seperti apa Pak? Yang saya harapkan dari percakapan itu nantinya kegiatan coaching tersebut, yang saya harapkan coach ini bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri, Bu. Jadi kami sifatnya memotivasi untuk membuat coach ini menemukan solusi dari dirinya sendiri, begitu. Oke, bagus sekali Pak Dadang. Jadi indikator pencapaiannya itu ketika si coach dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri ya Betul. Pak. Oke, baik Pak Dadang, terima kasih atas responnya. Kalau begitu silakan dilaksanakan proses kucingnya ya Pak. Semoga lancar dan nanti setelah kegiatan kucing kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Baik, Bu, baik. Oke, silakan Pak Dadang. Terima kasih. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Dadang. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ida? Alhamdulillah kabar saya baik Pak dan sehat. Alhamdulillah, Bu ya. Pak Dadang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat dan baik hari ini. Alhamdulillah. Kemudian perasaan Ibu hari ini bagaimana, Bu? Perasaan saya hari ini tuh senang dan pastinya tetap semangat Pak.
Cuma saya itu agak sedikit lelah dan capek Pak, karena banyak tugas yang harus saya selesaikan Pak Dadang. Iya Bu, saya juga melihat seperti itu. Kelihatan Bu Indah hari ini kok kelihatan capek begitu ya. Nggih, Pak. Pada kesempatan ini Bu, Bu Indah ingin berceritakan tentang apa Bu? Saya itu Pak ingin membicarakan tentang penerapan pembelajaran diferensiasi Pak. Yang mana kan sekolah kita kan sudah menerapkan kurikulum yang baru nih Pak, yaitu Yeah. kurikulum merdeka. Nah jadi itu paling tidak itu nanti kita itu sebagai seorang pendidik itu harus memerdekakan anak dan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Seperti itu. Nggih. Ya, jadi berpusat pada murid Bu ya. Nggih. Eh, untuk topik yang akan kita bicarakan pada ini yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, Betul Pak. Bu ya. Betul sekali, Iya. Pak. Sebenarnya saya ingin tahu nih Bu, apa sih yang Bu Indah ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Baik Pak Dadang, saya itu ingin sekali dari percakapan kita kali ini itu saya itu ingin mendapatkan cara atau bagaimana sih penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah itu. Yang mana yang kita ketahui kan di sekolah itu anak-anak itu karakteristiknya beragam ya Pak, baik dari segi sosial, latar belakang, budaya maupun gaya belajarnya pun mereka berbeda Pak, nggak ada yang sama, ada yang bergaya belajar kinestetik, audio maupun visual. Nah dari situlah Pak saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi dan ingin mendapatkan caranya itu seperti apa, cara yang tepat untuk penerapan pembelajaran diferensiasi Pak. Begitu Bu ya. Nggih. Kalau dari pengamatan Bu Indah, pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa Bu yang Ibu Indah harapkan? Kalau pembelajaran diferensiasi itu yang saya amati ya Pak, menurut saya nih pembelajaran diferensiasi itu sendiri adalah pembelajaran yang tujuannya itu memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik ya Pak. Di mana kebutuhan belajar peserta didik kan berbeda-beda ya Pak, dari segi kesiapan belajarnya, dari segi minat maupun profil belajar peserta didik Pak. Begitu Bu ya. Nggih. Bu Indah, jika dinilai ya dari level 1 sampai 10, kira-kira Bu Indah berada pada level berapa? Saya ya Pak dalam penerapan pembelajaran diferensiasi itu mungkin masih pada level 5 Pak. Itu Bu ya. Nggih. Oh, oke. Masih pada level Level 5. 5. Tadi kan Bu Indah mengatakan masih berada pada level 5. Nah, jadi harapan Ibu Indah sendiri yang diharapkan itu nantinya pada level berapa Bu yang dicapai? Paling tidak ya Pak, saya itu ingin sekali untuk saat ini dulu ya Pak, paling tidak itu bisa mencapai level 8 dulu lah Pak. Kalau itu sudah cukup bagi saya Pak. Itu Bu ya. Nggih. Bertahap Bu ya. Bertahap. Betul. Nah, kemudian Bu Indah, apa yang akan Bu Indah lakukan untuk mencapai level itu? Mungkin mencapai 8 atau 9? Yang akan saya lakukan mungkin saya akan mencoba penerapan pembelajaran diferensiasi secara bertahap Pak. Dimana yang saya ketahui sendiri itu Pak, pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 strategi ya Pak. Ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi produk. Mungkin saya akan mencoba secara bertahap satu persatu dulu Pak. Mungkin di pertemuan pertama saya akan mencoba menerapkan diferensiasi konten dulu. Nanti di pertemuan kedua akan saya coba menerapkan diferensiasi produk, dan seterusnya tergantung dari kondisi atau kebutuhan belajar peserta didik pada saat itu dan mungkin materi yang akan saya sampaikan pada saat itu Pak. Itu Pak ya. Nggih. Oke. Disesuaikan dengan kebutuhan murid pada saat itu. Nggih. Nah, Bu Indah saat ini sudah melakukan apa saja Bu? Dan bagaimana Bu Indah bisa melakukan itu? Pada saat ini sebenarnya nih Pak ya, saya itu dalam proses pembelajaran itu sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi konten Pak. Kalau menurut saya sudah, cuma saya itu masih pada saat itu belum tahu kalau yang saya terapkan itu adalah pembelajaran diferensiasi konten, di mana pada saat itu anak-anak itu saya bagi ke dalam beberapa kelompok ya, sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Lalu masing-masing kelompok itu saya berikan materi yang berbeda tapi masih mencakup pada tujuan pembelajaran yang sama Pak. Jadi yang sudah saya lakukan ya masih itu Pak, tahap untuk diferensiasi konten Pak. Iya.
kali ini masih dalam tahap diferensiasi konten. Betul, Gitu ya. Pak. Yang mana Bu, yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini ya Pak, karena saya ingin meningkatkan level saya, jadi paling tidak saya itu ingin sekali menerapkan paling tidak itu 2 dulu ya Pak ya, pembelajaran diferensiasinya ya Pak. Mungkin yang paling mungkin itu diferensiasi konten sama diferensiasi produk. Kalau diferensiasi konten seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya ya Pak, peserta didik saya bagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Nanti pada saat itu peserta didik akan saya berikan tugas Pak, dan masing-masing kelompok itu nanti untuk menyelesaikan tugasnya itu saya akan memberikan kebebasan Pak. Jadi sesuai dengan minat maupun gaya belajar mereka. Jadi mereka bisa mengumpulkan dalam bentuk video, dalam bentuk gambar atau poster, ataupun dalam bentuk makalah. Mungkin seperti itu Pak Dadang. Begitu Bu ya. Ya. Itu langkah yang bagus Bu, tentunya itu ya perlu dilaksanakan Bu ya. Pak, siap. Kapan kira-kira Bu Bu Indah melaksanakan langkah tersebut? Ya secepatnya Pak. Secepatnya. Kalau bisa insya Allah Senin depan akan segera saya terapkan Pak. Gitu Bu ya, Senin Iya. depan Bu ya. Iya. Semoga bisa dilaksanakan Bu ya. Ya, Pak, amin. Baik, kita Bu Indah sudah berada di ujung sesi ya. Apa yang sudah Bu Indah dapatkan dari sesi ini Bu? Yang sudah saya dapatkan dari percakapan dengan Pak Dadang kali ini, yaitu awalnya itu saya masih pesimis Pak. Pesimis untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, dan saya itu masih bingung gambaran atau langkah-langkah seperti apa yang tepat dalam penerapan diferensiasi itu. Namun setelah bercakap-cakap dengan Pak Dadang itu saya sudah memiliki sedikit gambaran bagaimana cara penerapan pembelajaran diferensiasi, dan saya pun menjadi lebih optimis kalau saya itu pasti bisa untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah Bu Seperti ya. itu, Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, kalau begitu saya akan menunggu hasilnya Bu ya. Nanti ketika sudah Ibu menerapkan, saya ingin tahu hasilnya. Kita berbincang lagi Bu ya. Siap Pak, nanti saya akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman berdasarkan hasil penerapan saya di kelas Pak Dadang. Gitu Bu ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Dadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Dadang. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya Pak? Apakah lancar? Iya Bu, alhamdulillah tadi proses coachingnya alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Oke, setelah melakukan proses coaching dengan Kuci, ada sedikit pertanyaan nih untuk Pak Dadang. Boleh ya Pak ya? Boleh silakan. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diharapkan Pak? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yakni tujuan dari percakapan, kemudian identifikasi permasalahan yang dihadapi coach, kemudian rencana aksi yang dimunculkan oleh coach itu sendiri berdasarkan pertanyaan yang berbobot dari saya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab dari rencana aksi itu sudah disampaikan oleh Kuci. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari Kuci itu sendiri untuk dapat mencari dan menemukan solusi dari permasalahan Kuci tersebut. Oke, baik Pak. Jadi saya di sini juga sudah mencatat berdasarkan catatan saya, Pak Dadang ini sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yang mana Pak Dadang sudah menegaskan tujuan dari percakapan, kemudian ada identifikasi masalahnya, rencana aksi juga sudah keluar dari Kuci, kemudian memunculkan tanggung jawab dari rencana aksi tersebut. Nah, dengan Pak Dadang sudah hadir sepenuhnya, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, hingga Kuci ini dapat menggali potensi atau ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya nih Pak. Untuk kedepannya, kompetensi apa nih yang ingin Pak Dadang kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni saya akan mendalami alur Tirta ya lebih dalam lagi untuk melakukan coaching nantinya lebih baik dan lancar tentunya. Oke, luar biasa sekali Pak Dadang. Baiklah Pak Dadang,
kita bincang-bincangnya sudah dulu ya, mungkin bisa dilanjutkan lain hari. Iya, Bu. Semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan Pak Dadang untuk dapat mengembangkan kompetensi kucing bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Ya, semoga, Bu. Oke, ya sudah Pak, terima kasih. Terima kasih juga. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.